kita panggil yang pertama dari produser Anak Medan Cocok Kurasa. Kita panggil bersama Bang Agustinus Sitorus dari Pim Pictures. Ini paten kali bang senyumannya bang. Jadi tuh barang. Selanjutnya kita panggil bersama yang berkolaborasi bersama dengan Pim Pictures dari Dayu Pictures. Ini dia produser Dato Ayu Rosmayu. Gua tertakdir buat dukung Pim 2. Beautiful. Selanjutnya kita panggilkan sutradara kita Ivan Bandito. Nah ini dia, ganteng kali abang. Selanjutnya Wih, Bandito. pemain film ada Bang J Sebastian. Cocok Kurasa ya. Kurang pencahayaan. Ini keriting kali tadi kayaknya bang rambutnya bang. Keriting tadi. Ini aktor senior ini angkatan gua. Oke, senior ya bang ya. Selanjutnya Angkatan ada gua ada Ibu angkatan gua. Lina Marpau. Ini dia yang bikin nangis bomba ini. Iya, Mama. Ibu Lina. Mbak Dito, Ibu angkatannya Lina. Ricky Malau. Ulang tahun, habis ulang tahun ya Ibu Lina ya. Kemarin ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday, Ibu Lina. 27 ya Ibu Lina ya. Oh mendet. 27 tahun masih muda loh. Oh, Selanjutnya bener. kita sambut ada Sarangi. Maria Siburaki. Happy birthday ya. Ini dia yang suaranya menggelegar ini. Cantik banget. Selanjutnya kita sambut Stefan Pasaribu. Anak Medan, iya. Semuanya. Pan. Foto dong. Kita lagi kerja. Masukkan ke grup. Mario Acong Maulana. Masukkan ke grup. Kiu. Frey. Oh, Mario Maulana. Nah, ini dia. Tokonya masih buka nggak? Oh masih ya. Selanjutnya ada Adiskai. Hati-hati digerebek. Oke, kita mulai selanjutnya. Please welcome Ajil Dito. Rafli, Melisanya nggak diajak nih Rafli. Oh, nggak ikut ya? Oh di rumah, baik. Dan the last but not least, here we go, Maeli. Attitude ya. Oke, kami silakan untuk jajaran filmmaker dan juga cast berdiri terlebih dahulu. Kita Cok, saya juga bintang film. Bintang film kan juga. Silakan rekan media, Dua film. videografer dari semua media. Boleh jadikan momen kebersamaan ini ya. Berapa? Ngobrol bareng, mengenal lebih dekat bagaimana proses di balik pembuatan film dan juga bagaimana mereka melakukan ya bersama-sama untuk syuting bareng, keseruannya gimana. Nah, yang pertama saya mau ngobrol dulu sama yang ada di balik Anak Medan Cocok Kurasa ya. Ada Bang Agustinus Sitorus. Bang Agus, sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Kayaknya makin muda dibandingkan waktu kita kemarin press con. Soalnya syutingnya sama anak-anak. Sih, bisa aja. Nah, Bang Agus, ini kan tadi film kita lihat adalah soal pertemanan. Tapi Bang Agus bilang ini bukan cuma soal pertemanan, tapi ini soal bagaimana potret dari anak muda gitu ya, zaman sekarang, jerminan problematika generasi anak muda gitu. Nah, Bang Agus melihatnya ini seperti apa? Ini kan filmnya anak Medan banget nih, dan mungkin ini adalah background anak Medan. Tapi bagaimana film ini bisa diterima oleh seluruh kalangan, bukan cuma di Medan aja nih Bang Agus? Lihat ke depan lah. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih waktunya udah menghadiri press con film kita, film anak Medan. Menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita diskusi panjang. Story itu sebenarnya udah 4 tahun lalu, digarap 2 tahun lalu. Perjalanan panjangnya saya dengan Mas Ivan Bandito itu diskusi adalah kita mau meng-capture selama ini sangat jarang orang meng-capture tentang persahabatan di Medan. Masih sangat jarang film Indonesia.
kita mau capture itu tapi akan relate se Indonesia. Makanya kalau teman-teman nonton kemarin tadi itu bahwa itulah persahabatan yang sebenarnya relate se Indonesia. Tapi wilayahnya masih di syutingnya di wilayah Medan. Gitu, Mbak. Oke. Terus ini kan memang Medan banget gitu ya, dari bahasanya Medan, terus syutingnya sebagian di Medan, sebagian di Jakarta gitu. Kemudian Bang Agus nih, bagaimana kemudian menciptakan bahwa yang Medan ini bisa diterima juga gitu dengan atau punya koneksi gitu dengan kisah-kisah yang mungkin ada di seluruh Indonesia. Ya, kita sebagai filmmaker, kita diskus sama Mas Bantu, kita pede banget gitu, pede aja. Buat film yang kita yakini itu adalah film yang baik dan benar. Kebetulan saya syuting itu ikut juga dengan Mas Bang itu proses syutingnya. Terus film sebelumnya kita itu Negeri Para Ketua yang tayang hanya di Sumut itu sampai 120.000. Jadi kalau anak Medan seluruh Indonesia dengan layar yang 3 atau 4 kali lipat banyaknya dibandingkan Negeri Para Ketua, kita optimis dengan promosi yang cukup besar juga dikeluarkan oleh Film Pictures. Tapi terlebih dari itu, Mbak, anak Medan itu persiapannya lebih ke masalah logat ya. Sebenarnya kita cuma punya dua yang bisa kita jadikan guru untuk Mahil sama Ajil. Ajil yang notabene memang sebenarnya teman-teman tahu sebenarnya di Medan gitu. Jadi mereka lah yang membantu semuanya untuk proses 4 sekawan pemain utama itu. Terlebih kayak Maria, Steven itu semuanya aman lah gitu. Prosesnya cukup cepat, tapi untuk tektokannya prosesnya ini ya, butuh waktu ya. Tektokan gimana sih mereka supaya berempat itu supaya bisa prosesnya sama syuting lancar gitu. Dan saya sering bersama berempat itu Mbak. Oke, sekarang kita bergeser ke produser Dato Ayu Reswayu. Ini senyumannya Dato Ayu. Nah, ini bagaimana nih keterlibatan Dayu Pictures di film Anak Medan, dan apa sih membuat Dato Ayu tertarik untuk berkolaborasi di sini? Dia ada di grup tuh. Selamat siang semua. Terima kasih. Saya daripada co-production daripada DI Pictures bekerja sama dengan Film Pictures. First saya jumpa producer kita, Cik Agus. Dia kata, Datuk, jom kita buat filem Anak Medan. So, saya kata, wah, filem Anak Medan lah. Kenapa tahu? Kerana yang aku tahu di Malaysia, Anak Medan ni sebenarnya ialah orang yang paling kasar percakapannya, tapi hatinya baik. Betul tak? Tapi satu lagi, Anak Medan ni masalah dia ramai sangat di Malaysia. Betul. So aku rasa patut di join untuk filem ni. So okey lah, itulah salah satu perkara yang aku rasa aku nak join untuk filem Anak Medan. Asik. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jangan lupa tepuk tangan. Lanjut, sekarang mau ke sutradara nih ya, orang yang dibalik layarnya Anak Medan sehingga bisa membawa jiwa Anak Medan di sini. Nah, ini mungkin tantangan tersendiri ya bagi Bang Ivan, Bang Dito gitu. Bagaimana sih membangun jiwa Anak Medan dan juga membangun chemistry antar pemain, mengingat bahwa antar pemain juga nggak semuanya berasal dari Medan, gitu Bang. Iya, oke, terima kasih semuanya buat teman-teman pers yang udah hadir di sini, sudah nonton. Saya siap dikritik, saya siap dibully, saya siap ditanya, siap semuanya. Terima kasih juga sebelumnya, puji Tuhan ya buat musisi-musisi sahabat saya nih, Film Picture yang beri kesempatan dulu buat saya. Ini film perdana saya, film bioskop pertama. Saya 25 tahun berkarya sebagai sutradara, akhirnya dikasih kesempatan sama dia untuk bikin film Anak Medan ini. Itu thank you. Ya, kalau balik ke pertanyaannya, sebenarnya sih nggak terlalu sulit buat saya untuk menjadikan chemistry antara pemain satu dengan yang lainnya gitu ya. Mau kita ada di Medan, mau kita ada di Kalimantan, karena memang ya selama saya berkarir saya udah keliling Indonesia membuat film dengan segala macam cerita lah ya, artinya dengan segala macam persoalan budaya, persoalan sosiologinya masing-masing gitu. Jadi masuk ke Anak Medan ini tidak terlalu sulit. Kebetulan saya sendiri juga masih ada darah Sumatera Utaranya. Opung saya itu Salisiagian, jadi saya nggak terlalu sulit karena cukup akrab kita bicara persoalan budaya Medan di lingkungan keluarga saya. Jadi begitu saya dapat kesempatan ini, memang awalnya agak sedikit sulit untuk menentukan pemain pada saat itu karena memang ada beberapa ketentuan yang memang
mengharuskan bagaimana caranya supaya kita bisa dapat orang Medan yang awalnya aslinya gitu. Nah sampai akhirnya kita jatuh ke Maeli. Kenapa? Karena memang untuk mengisi kekuatan karakter si Ucok ini yang memang asli orang Medan ini harus kuat semuanya, sehingga nanti teman-temannya seperti Cisa yang memang orang Tionghoa di sini, lalu ada Joko orang Jawa, lalu ada Rafli orang Melayu ya di sini ya gitu. Nah itu bisa ketemu lewat satu karakter yang memang dia aslinya dari Sumatera Utara. Kebetulan kan kalau kayak Mael ini kan dari Spanyol kan gitu, jadi memang nanti lama dari sana ya. Ecuador. Jadi saya yakin mempersatukan mereka tidak terlalu sulit lah. Kebetulan juga saya mantan anak Badung dulunya. Nah ini juga mantan anak Badung semua, jadi nggak terlalu sulit lah sama anak nakal gitu dulunya. Jadi chemistry-nya ketemu, kita persiapan cukup singkat ya. Kenapa cukup singkat? Karena memang nyari pemainnya agak sulit gitu. Sekarang kan produksi film Indonesia sangat meningkat sehingga banyak pemain-pemain yang tidak punya jadwal gitu. Bukan artinya kita milih terpaksa nih, ini nunggu semuanya nih, nunggu Ajil, nunggu Joko, nunggu Tisa waktunya. Jadi saya sama produser cuma nunggu jadwal pemain aja sebenarnya mau syutingnya itu ya. Gitulah, itu kurang lebihnya seperti itu mempersatukan mereka. Dan kebetulan satu sama lain udah saling kenal mereka ini. Oke, Udah kalau punya ini IG-nya masing-masing kan udah ya. udah follow ya. Tadi udah di follow belum Rafli? Rafli di follow belum tadi? Katanya nggak di follow. Gak di follow apa ini nih? Nggak di follow. Instagram. Di blog kali di blog. Gue ini ya, gue hapus akun aja dulu ya. Hapus Lupa, aku lupa, diaktif lupa, ya. Bang Ivan, gimana sih menangkap jiwa kota Medan ini biar hidup di layar lebar, Bang? Oke, saya terbiasa melakukan sebuah riset gitu. Saya percaya bahwa film yang bagus itu berawal dari sebuah proses riset yang benar gitu. Jadi apapun itu, mau bicara tentang drama, mau bicara tentang horor sekalipun, tentu harus melakukan proses riset. Nah, proses itu yang saya lakukan di sela saya persiapan film Anak Medan. Jadi memang Bos Agus ini sempat ngasih saya waktu, ya udah coba kesana, saya minta waktu 1 minggu untuk saya pengen mempelajari bagaimana persoalan budaya dan sosiologi masyarakat Medan khususnya. Nah itu dari situ saya coba pelajari, saya lihat oke, seperti ini, termasuk kayak banyak kalimat-kalimat yang mungkin buat orang awam mendengarnya kasar gitu, kayak bahasa anjing dalam tanda kutip gitu. Itu kan sebenarnya bukan caci maki gitu. Itu adalah sebuah persahabatan aja gitu, sama kayak orang Surabaya gitu, kita ngomong jancuk dan sebagainya, itu bukan caci maki. Nah itu menjadi sebuah ikon menurut saya gitu ya, ikon. Oke, di sini memang anak-anak mudanya tuh sering ngomong seperti itu. Nah itu salah satu hal yang saya pikir ini harus nempel sama si Ucok. Kebetulan balik lagi dia memang berasal dari sana, jadi dan itu udah terjawab gitu lah. Artinya ya itu tadi ya, riset itu yang paling penting kita lakukan gitu. Dan di sini kan juga tidak hanya khusus untuk orang Medan aja, tapi ada orang Jawanya. Saya sendiri juga latar belakang dari Jawa, lalu ada orang Melayunya seperti itu. Nggak terlalu sulit lah mungkin ya, artinya nggak terlalu sulit karena melakukan riset itu tadi. Oke, jadi riset dulu 1 minggu ya prosesnya ya? Mintanya sih 1 bulan, cuma kata bosku jangan kelamaan, nggak mau balik ya misalnya kelamaan, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke case-nya. Yang pertama ada Bang J. Sebastian. Ya. Tadi Tetrisnya kalah ya tadi ya? Kalah Tetrisnya. Nah, Bang J, gimana sih kesan gitu ya terlibat dalam film Anak Medan Cocok Rasa ini, Bang? Pertama-tama saya mesti kasih tahu dulu bahwa saya kenal Ivan Bandito itu udah lama dan udah banyak kerjasama dengan Ivan Bandito dalam proses berkarya. Dan dalam proses yang menarik dari film Anak Medan ini, sutradara meminta saya untuk memainkan satu karakter yang belum pernah saya mainkan juga di film-film yang saya perankan gitu. Jadi ya menarik gitu dan banyak banget gitu. Yang satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa bicara film Anak Medan ini khususnya bicara tentang persahabatan anak Medan, tapi ini skupnya bicara tentang Indonesia sebenarnya. Anak Medan itu kan kelebihannya, kalau nggak salah itu yang aku tahu, dia itu kalau anak Medan itu kalau kawan
salah pun pasti tetap dibela. Benar nggak Mail? Anak Ekuador kau kan? Cerdas. Gitu. Jadi ya itu memang. Jadi kalau saya bilang persahabatan ini juga dalam proses berkarya di film Anak Medan ini saya ya karena persahabatan dengan sang sutradara, kita udah banyak berproses, jadi dia minta main saya, coba mainkan karakter yang ini, kan gue belum pernah mainin karakter ini om, kata dia. Oke, kita coba lah. Ya begitulah kira-kira. Kamu momen lucu nggak waktu proses syuting berlangsung? Oh banyak. Apa tuh salah satu yang paling lucu? Salah satu yang paling lucu ya dengan sesama pemain kita bercanda. Salah nyebut aku dengan peran utamanya ini nih, ya kan? Namanya gue bikin salah kan, gitu. Sama kalau saya syuting itu paling suka bergaul dengan kru gitu, sama kru nih anak-anak muda-muda. Dan yang lucunya lagi juga, saya termasuk salah satu cast yang paling muda saya pikir di film Anak Medan ini. Paling muda ya? Iya lah. Iya, Pak. rambut saya kan cuma disemir aja gitu. Iya. Gitu. Percaya gue, percaya. Cocok. Percaya gue. Gitu. Kayak mana ini? Kayak mana? Harus percaya. Anak Medan ini paling paten. Paling paten. Iya. Oke. Dan ujung sini kita ke ujung sana ada Ibu Lina. Ibu Lina selamat ulang tahun sebelumnya. Mama. Selamat ulang tahun Ninang. Kan dirayakan setiap Sehat hari. selalu. Terima kasih. Iya, sehat selalu. Inang boru, inang boru. Barunya. Iya, Amin, inang boru. Bapak. Ya. Iya, 72. Ih, nggak percaya loh 72 masih secantik ini. Nah, Bu Lina. Pertanyaan Ibu Lina dijawab bisa dalam 1 menit saja. Oh, nggak bercanda ya. Nah, Bu Lina ini kan sering main karakter yang khas Medan. Nah, mama banget ya. Mama Batak. Oh, mama Batak. Iya, mama Batak yang mama banget gitu. Nah, di film ini anak-anak mudanya justru yang jadi sorotan. Nah, gimana sih Bu Lina yang paling Bu rasakan saat membaca naskahnya pertama kali gitu ya? Apakah ada momen atau dialog yang bikin Ibu langsung ngerasa, iya ini Medan kali loh gitu? Ya salah anak sendiri, anak saya juga bandel-bandel. Oh gitu ya. Terus apa Ibu Lina waktu itu tantangan yang dihadapi atau mungkin ngerasa punya perasaan seperti apa sih ketika membawakan karakter ini? Ya gimana mak-mak yang punya anak bandel aja. Emang sabar gimana? ya. Oh sabar. Jadi di sini juga kudu sabar ya Bu Lina ya. Punya momen yang menarik gak sih Bu Lina yang bisa diceritakan waktu proses syuting film ini? Banyak sih yang menarik, tapi karena udah 3 tahun lalu gimana ya? Nanti saya tulis deh. Oke, ditulis ya. Ditulis di status. Banyak sih, banyak. Ada yang paling diingat? Yang paling diingat, ya ada sih si Mael curhat itu, Bujo tuh curhat. Nanti saya tulis deh ya. Ya, nanti kita keluar dong kalau kelamaan nggak pulang. Ya udah, oke. Lanjut ke sebelahnya. Alasan kelamaan bilang aja mentok. Gini. Pokoknya Jangan gitu, Cok. Jangan gitu. Nah, saya udah berusaha menggali-gali pertanyaan nih, Bu Lina katanya mau ditulis aja, ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang ke Maria Simorangkir dan juga Stefan Pasaribu ya, dua-duanya. Kalian sama-sama pertama kali tampil film di layar lebar, emang benar? Kita coba 1, 2, 3. Iya. Iya, udah bisa jadi gitu ya. Terus gimana sih rasanya menjalani atau syuting di film layar lebar pertama ini? Kalau Maria sih seneng banget kata Maria. Iya, sama ini pun juga bilang kali ini. Oh, saya. Kalau aku sih senang banget dikasih kesempatan sama Bang Agus, sama Pim Picture. Ini pertama kalinya aku bermain layar lebar. Yang biasanya di video klip, sekarang di layar lebar segede gini. Dan aku sangat bangga sampai mamaku nelfon. Mamaku nelfon, akhirnya aku main film Mang, katanya gitu. Puji Tuhan Mama, bilang kayak gitu. Kapan duitnya cair Mang? Nanya dulu langsung. Nanti aja Mak, kebetulan tayang dulu. Doakanlah tembus juta-jutaan. Siap Mang. 10 juta bisa lah. Amin. Bisa lah, tolong dibantu ya kawan-kawan ya. Sebar luaskan. Ya, dan aku mungkin yang paling challenging adalah memerankan diri sendiri. Oh, jadi diri sendiri justru susah? Di sini, iya. Terkadang kita itu pengen jadi orang lain, ternyata dari diri sendiri itu lebih susah daripada jadi orang lain gitu. Baik. Makanya cinta diri kamu sendiri. Asik, ada pesan moralnya gitu ya? Ada, betul. Kalau Maria? Maria silakan. Langsung lempar. Jangan berantem sini. Iya.
Kalau dari aku sendiri pastinya happy banget, apalagi film pertama. Dan juga saya thanks juga untuk Bang Agus, thank you udah mengajak aku untuk main film perdana banget gitu ya. Ya biasanya kita actingnya hanya di video klip ya say. Betul. Iya. Sekarang menjadi pemain film beneran nih gitu. Kalau dibilang susahnya sih menjadi aku sebagai Kasondang ada 11-12 lah dengan kehidupan sendiri ya. Soalnya emang agak-agak suka marah-marah kerjanya gitu. Tapi jauh kayak marah-marah. iya, ngomongnya kayak marah-marah kan ini kan. Udah deh. Jadi ada happy-nya, ada punya tantangan sendiri karena kadang membawa diri sendiri ke karakter, membawa diri sendiri ke karakter tuh ada bedanya juga gitu. Karena ya dibilang sebenarnya Kasondang ini ada karakter yang mirip sama aku gitu, tapi harus ada bedanya kan, karena apalagi Kasondang ini mempunyai adik dan mama hanya bertiga gitu, jadi mengayomi keluarganya itu yang susah sebenarnya. Karena karakternya memang marah-marah, kerjanya hanya marah-marah aja terus. Nah itu dia, makanya Uco nggak suka sama kau. Emang, emang kalau di rumah, emang kerjanya kami marah terus. Kebetulan Maria memang pengen nyanyi hari ini spesial. Gak ada, gak usah. Gak ada ternyata. Oh nanti kalian duet-duet aja, duet. Boleh. Medan. Iya, boleh. Medan, oke. Baik, sekarang kita bergeser menuju ke cast selanjutnya. Ada Mario Maulana. Iya, Cina tanpa toko ya, tapi punya toko ya. Ada. Toko roti. Toko roti, baik. Nah, karakter Cisa ini kan kalau di film kalem, penengah gitu ya, begitu dia karakternya, Bang. Iya, kurang lebih sih. Oh, sama. Iya, kurang lebih sama. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Mbak Dito sebagai director yang sudah mempercayakan karakter Cisa kepada saya, buat Bang Agus juga yang sudah mempertemukan Cisa dengan Ucok, dengan Raffi dan Joko, karena proses yang tadinya saya pikir gampang main di permukaan, tapi emang saya butuh riset khusus untuk mencari tokoh Cisa. Dan kebetulan saya juga selain dibimbing sama Mail dan Ajil untuk dialek, saya juga diperkenalkan sama konsul beberapa bahasa dialog dari stand up Medan tuh yang emang punya latar belakang Chinese gitu. Karena nggak saya pikir bermain di permukaan itu karena tahu saya sama gitu, ternyata emang harus butuh riset untuk masuk ke tokoh Cisa yang latar belakangnya beda, religinya juga beda gitu. Dan itu tantangan tersendiri buat saya yang udah diberikan peran karakter Cisa. Jadi sulit nggak waktu itu belajar dialek? Ya karena akhirnya dikasih waktu untuk berproses, dan seminggu sebelum reading dan 2 minggu plus saya di rumah itu harus berdialek Medan, sampai anak-anak juga saya libatin di rumah, sampai awalnya mereka, Dedi kenapa ngomongnya kayak gitu? Tolong bantu Dedi ya, Dedi lagi ada kerjaan. Bang, jadi bahasanya kayak gitu. gue belum ngomong, aku mau penumpang nih. Oh iya. Bayar dulu aja. Dibayar. Sambil gini-gini dong. Iya. Di jalan. Iya, jadi ada momen-momen yang akhirnya karena diberikan proses kesempatan ya itulah maksimal menurut saya apa yang udah divisualkan secara visual, yaitu Cisa seperti itu yang udah saya riset. Tisu, mau nangis kayaknya. Keluar ingus kayaknya. Wah, good job deh buat Mario, Cisanya juga mantap. Next, sebelum kita ke ada Adiska, ada Ajil gitu, dan juga ada Maili, saya mau balik lagi ke Bang Agus. Bang Agus, ini kan filmnya dibawanya mau ringan gitu ya, tapi tuh tadi tuh kita ngeliatnya ketawa, tapi habis ketawa kita sedih, nangis gitu. Dan gimana sih Bang Agus ini kemudian membangun dan menjaga nuansa film agar tetap ringan, tapi sisi pesan-pesan emosionalnya itu nyampe juga gitu. Ya, begini, story ini kan saya buat itu intinya adalah
ini adalah miniatur Indonesia di Medan gitu ya. Makanya ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Cinanya. Tapi kalau misalnya orang mereka seru-seruan berantem-beranteman aja, film selesai di situ maksudnya. Kalau nggak ada, makanya kita ceritain karakter tuh ada orang tuanya, ada dengan bapaknya meninggal, ada gitu. Gimana supaya satu struktur cerita itu bisa ada ibaratnya kembangan permainannya ya, Pak Sutradara juga ngasih masukan banyak. Pokoknya intinya film itu strukturnya nggak hanya melulu tentang 4 orang, jadi ada set yang lainnya gitu. Makanya ada mamanya, ada kakaknya gitu. Dan saya juga cukup happy nih dengan kakaknya Ucok. Saya menarik ya, pemain baru tapi bisa ngedeliver kakaknya Ucok. Nah, sebagai kakaknya Ucok itu nggak gampang sebenarnya di skenario, tapi dia oke. Gitu. Masuk barang itu. Saya kan ada apa sih Maria deket-deket mulu dari tadi kolek kita doain ya. Oke, lanjut kita ke Adiska ya. Adiska ini kan orang Jawa yang menurutnya bedok gitu ya. Nah ini ada tantangan khusus nggak sih waktu belajar dialek Medan? Sangat banyak tantangannya. Apalagi Joko ini orang Jawa yang stay di Medan, keluarganya Jerahan. Dan untuk masalah rigging aku sangat terbantu oleh Raffi sama Kamael, terus juga ada penulis kita Bang Rido, sangat-sangat membantu lah ketika rigging. Terus juga Pak Ivan juga ngasih tahu Joko ini karakternya Jawa ya, lo itu pasti ada layar-layar Jawanya. Medannya ya ketika lo bermain dengan teman-teman lo jadi orang Medan gitu. Ketika lo sama bapak sama keluarga itu tetap Jawanya kental gitu. Ada salah satu kosakata Medan mungkin yang jadi favoritnya Adiska Mas? Apa itu? Riba sude. Itu di bahasa bola itu sikat kayak gitu. Riba sude. Ajar gue gitu ya. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ada Ajil Dito di sana. Halo. Langsung pada terpesona semua gitu ya. Nah, Ajil. Chemistry antar pemain ini terasa kuat dan natural gitu ya. Kemudian menurut Ajil apa sih faktor yang bisa membuat hubungan para cast itu bisa jadi sedekat itu gitu, se-chemistry itu gitu. Sebelumnya thank you banget teman-teman media udah nyempetin waktunya buat datang ke sini. Thank you banget buat Pak Agus sudah mempercayakan karakter-karakter di film Anak Medan kepada kami semua. Buat Bang Bandito, thank you buat input dan masukannya selama syuting. Melanjutin pertanyaan tadi, sebenarnya sih kita nggak punya formula khusus, jujur nggak punya formula khusus dalam penyatuan chemistry, karena kayaknya pada dasarnya chemistry antar pemain itu tidak ada manual booknya, nggak harus dipelajari, oh kayaknya harus begini, asal kita semua berada di dalam visi yang sama dan secara energi juga sama-sama 100%, reaksi kimia juga bakal muncul sendiri kayak gitu kan. Dan kebetulan, tapi satu yang gue notice bukan cuma kita berempat ya sebagai anak Medannya, tapi all cast semuanya pada cinta betul sama film Anak Medan ini gitu. Karena emang ya di satu sisi mostly pemainnya di sini juga rata-rata kan ada yang sukunya Batak, ada juga yang orang yang memang lahir dan besar di Medan juga gitu kan. Dan pemain-pemainnya pun juga beberapa supporting cast-nya ada yang memang tinggalnya di sana juga ya kan Pak. Ya, jadinya memang semuanya ya berusaha yang terbaik lah. Kapan contoh gini, kayak dari gue pribadi, gue lahir di Medan, gue kecil di Medan, tapi gue besar di Jakarta. Nah, tiba-tiba dapat kesempatan buat syuting di daerah yang gue dulu pas gue kecil di tempat gue main, tempat gue jalan-jalan. Sekarang gue balik lagi ke kota yang sama dengan tujuan berkarya serta memamerkan ke satu Indonesia bahwa gue dan teman-teman gue sangat bangga menjadi anak Medan. Itu sih, mungkin itulah itulah penyebab alasannya kenapa chemistry antar pemain kebentuk. Tapi satu lagi, kita berempat emang kayak dasarnya gila berempat ya. Emang aneh berempat-empatnya, jadinya connect aja gitu. Iya, ada anehnya masing-masing. Bang Ucok, Bang Mario ada anehnya, Bang Mael ada anehnya, Adi pun ada anehnya, aku pun juga ada anehnya gitu kan. Itulah yang bikin kita jadi sama-sama aneh berempat. Toilet yang mempersatukan kita. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Ada yang live. Ada yang live.
ada yang live, ada yang nulis artikel. Jangan tuh bahas. Netizen bertanya-tanya, oh adegan di toilet, Bukan. paham saya. Ngerti, saya connect sekarang ya. Luar kobra, Namanya kobra ya, kobra. Oh, bersisik ya. Tapi Ajeng itu dan Mail kan juga mau ngajari yang lain untuk berdialek bahasa Medan. Ada kesulitan nggak atau kata apa yang paling susah mereka lakukan dalam dialek Medan? Wah, jujur sebenarnya sih bukan, mungkin dari tadi kan Adi sama Bang Mario bilang aku sama Bang Mael yang ngajari sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Kita cuma ngasih tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita rasa cocok gitu kan. Di dialognya menurut kita dialognya tuh kayak gini gitu. Selebihnya ya kita tetap ngasih pilihan ke mereka untuk mau pakai yang ada di skenario apa mau pakai sama yang dari apa yang kami berdua saranin gitu aja sih selebihnya. Tapi kalau kami salah itu kau pecut waktu itu. Nggak ada dipecut. Pijak kakinya Mail. Buka semua tabir itu, buka di sini. Enggak gini lah, kalau kita nonton dulu, kalau memang nggak cocok, aku patahkan lengannya, boleh nggak? Bukan sudah gagal kau jadi perwira ya. Ya, oke, lanjut ke Mbak Ili. Ya, Udah, pulang yuk. ayo. Udah selesai demikian, teman-teman. Nah ya. Gak suka dia sama Bang. Sabar, pertanyaannya sabar. Di luar kita nanti ngobrol. Kita Ngeri kali gak mau ngobrol dia sama cewek lo. Gitu. Saya telepon loh nanti ke Anggitanya. Itu aja orangnya. Oh iya. Maaf ya Kak ya. Nanti aja ngobrolnya. Ya. Lihat ke depan, Mail. Sebagai perantau Lihat juga ke yang depan. dari Medan pasti mungkin sangat relate ya. Mungkin ini menjadi diri sendiri juga gitu. Ada hal yang paling emosional ya sih ketika memerankan Tokoh Ucok? Jawab, Sok. Assalamualaikum semua. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Terima kasih buat Pak Produser, Pak Sutradara telah mempercayakan aku untuk memerankan karakter Ucok karena memang menurut aku yang paling cocok untuk memerankan karakter ini. Sombong Produser nelpon Mael, kami membutuhkan orang Medan, lahir di Medan, tapi looknya ebony. Gak ada lain. Kayu dong. Apa? Kayu ebony. Iya, aku nggak ada lain, makanya aku langsung semangat ditawarin ini. Bukan begitu. Kita sambut dulu. Ternyata di preskon ini nggak hanya media yang datang, tapi aktor lawas pun juga hadir. Beri tepuk tangan tuh, Lukman Sardi. Menteri Perdagangan loh. Iya, baru lihat. Apa? Mael. Kuasa gelap nih, kuasa gelap. Udah. Lukman Sardi tiba-tiba. Bukan, itu Pak Menteri, ex-menteri. Iya kan, Zulkifli Hasan kan? Pak Basuki. Zulkifli Hasan. Oh, Basuki. Ya mirip juga sih. Pak Bas. Boleh aku lanjut sekali? Waktunya habis. Waktunya habis. Belum ada lagi. Lanjut, silakan. Apa tadi pertanyaannya? Apaan kok nggak ada benar? Siapa nggak ada? Ini nih gara-gara ini nih. Nih. Aku terus gak salah. Kau contek aja lah itu jawaban teman-teman kau. Enggak. Ya, jadi pertanyaannya apakah ada pengalaman yang sangat emosional ketika memerankan karakter Ucok? Ada. Yang sangat emosional yang kurasakan itu ketika aku mau merantau dan aku izin ke mamaku. Nah itu pengalaman nyata aku karena memang aku dari Medan, Aceh Medan merantau ke Jakarta, memang aku sempat izin sama mama aku hampir seperti itu tuh dialognya, hampir seperti itu. Aku minta maaf ke mama aku, minta izin, aku tunduk di depan mama aku. Jadi memang ya di sini tuh aku ngerasain kali aku mau meninggalkan orang tua aku dan aku sangat sedih. Nangis juga waktu itu kau? Oh gitu. Mau nangis. Kan ibu. Sedih itu kan nggak harus keluar air mata. Sedih itu di sini bapak-bapak, ibu-ibu.
Iya. Nunggu loh. Jadi begitu. Itulah salah satu scene yang sangat emosional untuk aku. Oke. Nah ini kan mungkin bukan sekali dua kali juga di layar lebar ya. Apa yang membedakan film Anak Medan ini dengan film-film yang pernah Mail perankan sebelumnya? Ah, masa? Ya, kan kau ditanya. Aku nanya. Jawab. Kalau film-film sebelumnya sih, aku belum banyak main film, belum banyak. Baru ini film kedua aku. Film yang sebelumnya itu juga nggak jauh dari karakter pribadi aku. Tapi di film ini juga nggak jauh. Memang aku disuruh memerankan anak Medan, ya aku natural aja gitu. Bawainnya juga natural. Paling yang agak aku jaga-jaga adalah bagaimana karakter preman yang selama ini aku karakterin jangan sampai keluar di film Anak Medan ini. Paling agak aku jaga-jaga aja. Jadi kebiasaan ngangkat kaki di meja itu juga natural ya? Disuruh. Natural, bawaan diri ya. Disuruh. Oke, baiklah. Silakan untuk rekan-rekan media boleh bertanya, dua saja, satu pakai topi, yang satu lagi yang di depan boleh. Dan satu orang satu pertanyaan ya. Jangan banyak-banyak, terima kasih. Yang mana tadi nanya? Depan dulu deh, depan dulu. Boleh perkenalkan nama dan juga asal medianya dan pertanyaan ditujukan pada siapa? Iya, halo, perkenalkan saya dari Handstar Movie, namanya Hendrik. Yang ingin saya tanyakan, kan ini logatnya logat Medan ya. Kan dari beberapa dari teman-teman juga berbeda-beda daerah gitu kan. Walaupun udah dipelajarin selama 1 bulan, tapi waktu pas untuk adegannya tersebut ada gak sih untuk kesan-kesan kecil seperti dialeknya atau ada kayak kesulitan untuk ngomongnya seperti apa sih gitu. Contoh yang paling susah seperti bagaimana untuk bahasa dialek Medannya. Terus ada tag ulang nggak untuk bagian yang untuk kayak penangkapan yang narkoba gitu atau gimana? Itu kayak deg-degan banget tuh kayak gitu. Enggak. Abang nanya ke siapa bang? Udah depan Pak ya? Udah depan Pak. Cuma nanya. Nggak tahu siapa. Abang Pak. Abang nanya narkoba aku. Yang bukan bahasa Medan, yang orang bukan orang Medan. Ditanya ke orang luar Medan berarti kan si Adi sama si Mario. Kamu orang Medan nggak usah jawab. Ya kan aku nggak tahu. Dia nanya terus nggak tahu nanya sama siapa. Salah. Kayak mana itu? Oh, matanya ke aku. Aku jangan-jangan. Mario mungkin bisa. Ngomong. Ini nanya. Ini. Sabar ya. Emang lagi naik tensinya. Sabar ya. Ya sebetulnya sih itu yang ininya malah di polisi ini yang nangkep kayaknya tuh yang terjadi banyak retake waktu itu. Kalau yang kita kayaknya yang keringet dingin malah yang polisi. Yang kalau pas gue pegang tangannya paling dingin. Karena kita pakai polisi yang real juga ya. Ada satu tuh yang salah tuh yang beneran teke, yang sisanya kayaknya emang polyframe, polisi film ya. Kalau politron kan polisi sinetron. Iya. Ada lagi tuh istilahnya. Kalau gue melihatnya waktu itu gitu, justru atau Jok, lu Jok. Kalau aku melihatnya ketika kita take pas ditangkap itu ada beberapa momen yang kayak emang retake ya. Dulu apalagi di rumah kan cukup crowded kan. Adegannya emang harus one take ketika shot itu dan harus pas juga momennya dan ada dari apa tadi polyframe yang satu dua yang nggak pas lah, jadi kita bisa retake lagi gitu. Dan di dalam penjara juga agak sulit ya Jil ya. Pas di dalam penjara itu ada penjara iya. panas panas keringat mulu badannya capek. Di situ cukup minus energi sih. Gitu. Ada tambahan? Cukup? Sudah cukup. Baik. Kita geser ke pertanyaan Selanjutnya silakan. Pria bertopi. Masnya. Maika mana Maika? Bisa dikasih aja Maika. Perkenalkan nama dan juga asal media. Satu aja ya pertanyaannya. Nah ini anak SMA baru lulus nih, baru lulus dia. SMA penerbangan ya.
Jangan lupa tawuran ya di sini ya. Boleh silakan. Ya, perkenalkan saya Nathan dari Movie Freak. Jadi tadi ketika nonton, saya rasa sih filmnya kuat banget ya pendekatannya terhadap budaya lokal. Terus saya rasa juga pas banget nih karena filmnya motret keseharian tapi kocak dan menyentuh juga gitu kan. Nah, ini kan kebetulan judulnya juga cocok kok rasa gitu kan. Nah, yang saya mau nanya buat teman-teman cast atau mungkin kepada produser dan sutradara juga, ada nggak sih yang menurut kalian hal apa dalam hidup yang paling sering di keseharian tuh nanya ke diri sendiri atau ngelontarin kata cocok kok rasa gitu tuh. Nah, kayak gitu sih. Yang akhirnya teraplikasikan juga ke bukan cuma di film tapi ke kehidupan sehari-hari gitu. Satu lagi nggak boleh ya? Satu aja. Oh ya udah, siapa tahu. Siapa yang mau jawab yang minta? Oh bebas. Bebas. Saya nanya. Boleh. Ayo kan. Saudara. Ayo tambahin deh. Ya, cocok rasa itu kenapa kita bawain? Karena memang cocok rasa itu memang bahasa anak Medan kali yang artinya minta pendapat kawan-kawan. Cemana? Baju aku paten kan cocok kok rasa. Nah gitu. Hah? Maksud abang apa ya? Iya. Jadi begitu banyak juga di film ini kita banyak nampilin bahasa-bahasa Medan yang mungkin orang luar jarang dengar, tapi kami di orang-orang Medan ngerti dan emang jarang orang dengar, kayak misalkan contohnya paten, mentiku, kibus, apalagi ya, mengke kali kau, apalagi Bu? Banyak ya kosakata. Iya, banyak kosakata yang kami bawain di film Anak Medan ini. Bukan bikin ini Boro. Bukan begini. Bukan, beda orang. Tadi Lukman Sardi sekarang. Siapa lagi sekarang? Oke, udah cukup, Mas. Tapi momen apa gitu yang bisa membuat kalian tuh ngomong cocok orang? Oh, gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh sangat terjadi sehari-hari nggak sih? Maksudnya dalam pengambilan keputusan, mau contoh yang tadi Bang Mael bilang soal pakai baju atau bahkan mau makan apapun ya juga bisa kok. Kemek kita. Cocok rasa. Cocok. Gitu. Jadi kayak itu momen minta menurut pendapat kawan, tapi bukan kalau di Jakarta kan mungkin gimana menurutmu? Iya. Gimana menurut lu boy? Gimana boy? Kalau di Medan kan cocok rasa. Iya. Gitu. Ini udah dijelasin. Bukan ini. Dia rekam video call dia rekam. Emang emosi mulu ya anak Medan ini ya. Kalanya jadi ikut emosi tapi. Coba ke Bang Ivan ya sebagai saudara mungkin menyisipkan momen apa ketika akhirnya para KSN ngomong cocok rasa gitu. Ya oke. Saya punya konsep dalam film ini realisme gitu ya. Jadi artinya bermainlah dengan nyaman, berkata-katalah dengan pas dan berlakulah dengan tepat gitu. Artinya balik lagi ke konsep realis itu tadi, saya tidak menuntut mereka harus melakukan sesuatu yang sifatnya diperintah, tapi harus mengalir gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu nggak bisa kita dikte gitu, ngalir aja gitu. Kamu mau mengatakan itu pada saat momen seperti apa, katakan gitu. Jadi natural. Iya, lebih natural karena memang menurut saya ya saya jujur aja, saya sama Maeli, saya tahu mempelajari latar belakang dia bahwa saya sempat bicara tadi sama pemain senior kita bahwa saya lebih suka menangani pemain yang memang belum terkontaminasi dengan banyak judul, banyak nama dan sebagainya gitu untuk mengolah supaya dia lebih realis aja mainnya. Dan Maeli cukup berhasil untuk memerankan ini menjadi lebih real filmnya, sehingga kayak tadi kosakata, dialog atau apapun itu bisa tercipta dengan sendirinya gitu. Cocok. Rekan-rekan media, Horas. Rekan-rekan media, terima kasih. Maaf belum bisa mengakomodir semua pertanyaan. Semoga nanti bisa ditanyakan di luar sesi ini. Tapi last question saya untuk Bang Agus. Bang Agus kabarnya mau ada film baru nih, apa benar gitu? Oh, Pink Pictures ya. Iya, Pink Pictures. Pink Pictures sih ke depan dalam tahun ini mungkin ada 2 atau 3 film, 1 film horor, 2 film drama, 1 film drama, 1 drama komedi.
wasiat warisan antara Mama Cinta dan Surga, horornya Sajian Satu Suruh. Mungkin Sajian Satu Suruh yang dalam waktu dekat akan berakhir. Siap-siap Film ya, horor. bioskop Unik lagi. Mungkin sama ada tuh Ayu. terakhir sebagai closing statement, Bang Agus, mungkin boleh diajak seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh galaksi untuk menonton Anak Medan Cocok Kurasa. Teman-teman media, saya mewakili tim Pictures dan juga Film Anak Medan ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Semoga teman-teman suka dengan filmnya. Tolong sampaikan pesan baik ini, apa yang telah dibuat oleh Mas Bandito dengan cukup susah payah. Saya merasakan energinya luar biasa di film itu, dan teman-teman cast juga menampilkan performa yang menarik. Catatan khusus saya buat Ucok, yang saya selalu diskusi berdua pada saat post pro itu dengan sutradara. Ini Ucok gila ya. Ini Ucok. Ucok itu sesuatu. Kita juga yakin Ucok itu di industri film akan industri film akan berjalan mulus ya ke depannya, saya yakin itu. Dan teman-teman, mudah-mudahan film Anak Medan diterima oleh teman-teman, dan tolong sampaikan bahwa kita akan tayang di 24 April. Dan ajak teman-temannya atau infokan untuk nonton film Anak Medan Cocok Kurasa. Kita teriakin bareng-bareng ya, Anak Medan Cocok Kurasa gitu ya. 1, 2, 3. Anak Medan Cocok Kurasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk filmmaker dan juga cast dari Anak Medan Cocok Kurasa. Kami persilakan untuk bisa kembali menuju ke backstage, dan silakan komite panitia dan Bapak Ibu rekan media, kami ucapkan terima kasih sudah